Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1118050000031. Saya dari kelas KPI 4B, Broadcasting TV dan Radio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, bagaimana tanggapan saya mengenai penyiaran saat ini, dan yang kedua mengenai digitalisasi penyiaran. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwasannya penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Di dalamnya juga terdapat fungsi dari penyiaran, yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai media informasi. Yang kedua, berfungsi sebagai pendidikan. Yang ketiga, sebagai hiburan, dan yang terakhir yaitu ekonomi dan juga kebudayaan. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwasannya isi penyiaran haruslah satu, memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, memberikan perlindungan serta pengawasan kepada khalayak khusus seperti anak-anak, remaja, orang tua maupun dewasa, dengan mencantumkan batasan atau klasifikasi usia pada setiap siarannya. Dan ada juga isi penyiaran yang dilarang, seperti penyiaran tersebut mengandung unsur fitnah, unsur kekerasan, unsur kebohongan, ataupun melecehkan satu sama lain. Hal itu harus dihindari dalam penyiaran karena tidak sesuai dengan etika penyiaran yang berlaku. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan mengenai pandangan saya terhadap salah satu program televisi yang ada di Indonesia, yang program tersebut tayang pada sore hari, di mana jam-jamnya anak telah pulang sekolah dan juga orang tua atau yang bekerja telah pulang kerja. Nah, menurut saya program ini kurang nilai-nilai pendidikannya, dan juga kurang juga sebagai sumber informasinya, karena program ini hanya menayangkan hiburan semata, dan menurut saya hiburan tersebut terkadang tidak sesuai dengan etika yang harusnya ada di penyiaran, karena di program tersebut hiburannya itu terkadang merendahkan satu sama lain, atau juga menjatuhkan satu sama lain dan memperolok-olok satu sama lain dengan tujuan ya agar penontonnya ketawa dan senang-senang saja, namun tidak ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari program tersebut. Nah, menurut saya seharusnya program televisi apalagi yang hadir pada jam-jam sore hari, siang hari, ataupun pagi yang masih bisa dilihat dan dinikmati oleh semua kaum, semua batasan usia seperti anak-anak dan yang lainnya, seharusnya lebih mengutamakan unsur pendidikannya, informasi yang benarnya, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, daripada hanya diisi oleh hiburan-hiburan semata yang menurut saya tidak ada efek yang akan bermanfaat gitu dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Namun terlepas dari program yang tadi dibahas, ada juga program-program yang menurut saya telah menjalankan fungsinya dengan benar, yaitu sebagai memberikan informasi yang akurat dan juga memberikan hiburan namun sewajarnya dan tetap pada etika-etika yang berlaku, dan juga ada unsur edukasinya juga dan bernilai ekonomi. Jadi ada beberapa penyiaran atau stasiun televisi yang memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun ada juga yang seharusnya dikaji ulang, atau jika ingin menayangkan sesuatu haruslah diteliti adakah manfaatnya untuk khalayak ataukah tidak. Nah, saran saya untuk penyiaran, khususnya penyiaran di Indonesia, karena penyiaran sendiri telah diatur dalam undang-undang, maka ikutilah prosedur dan aturan yang ada dalam undang-undang tersebut agar penyiaran yang disampaikan atau disiarkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat serta memberikan edukasi kepada semua khalayak. Tidak hanya karena kepentingan pribadi maupun lembaga, tapi memang untuk manfaatnya dirasakan oleh semua khalayak.
selanjutnya pembahasan mengenai digitalisasi penyiaran. Perlu kita ketahui bahwasannya ada perubahan dari penyiaran di analog menuju ke penyiaran digital. Dan undang-undang penyiaran belum mengatur secara spesifik tentang penyiaran digital ini gitu. Dan apakah boleh jika orang akan mendirikan suatu lembaga penyiaran swasta yang berbadan hukumnya itu lembaga maupun perorangan? Menurut saya boleh-boleh aja atau sah-sah saja. Yang terpenting lembaga penyiaran swasta yang kita buat atau yang akan kita dirikan itu harus sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang ada pada undang-undang penyiaran dan juga mengikuti tahapan-tahapan hukumnya, karena agar lembaga yang kita dirikan itu diakui oleh hukum gitu, dan sesuai dengan apa yang harusnya ada. Karena jika kita hanya mendirikan saja tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, maka itu menyalahi aturan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.